Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembagian definisi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya definisi itu atau ta'rif secara umum dibagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan had, yang kedua disebut dengan rasm, yang ketiga disebut dengan lafzi. Kemudian yang had dibagi menjadi dua, yaitu ada tam dan ada naqis. Yang rasm juga dibagi dua, ada yang tam dan ada yang naqis. Sehingga secara keseluruhan dan secara terperinci, ta'rif ini terbagi menjadi 5. Pertama disebut dengan al-haddu tam, yang kedua disebut dengan al-haddun naqis, yang ketiga disebut dengan ar-rasmu tam, yang keempat disebut dengan ar-rasmun naqis, yang kelima disebut dengan at-ta'rif lafzi. Sekarang akan menjelaskan definisi dari masing-masing bagian ta'rif ini. Yang pertama adalah al-haddu tam. Apa yang dinamakan al-haddu tam atau definisi dari al-haddu tam? Fal haddu tammu, maka adapun al-haddu tam, huwa adapun al-haddu tam, at-ta'rifu ialah ta'rif, definisi, bil jinsi dengan jenis, wal fasli dan fasal, al qaribaini yang qarib keduanya, yang dekat keduanya. Jadi yang disebut dengan al-haddu tam itu yaitu definisi yang tersusun dari jinsun qarib dan fasal qarib. Apabila sebuah definisi tersusun dari jinsun qarib dan fasal qarib, maka ini disebut dengan al-haddu tam. Nah, al-haddu tam ini merupakan bentuk definisi yang paling sempurna dan paling baik. Contohnya seperti apa? Kata arifil insani, seperti mendefinisikan insan, manusia, bil hayawanin natiki, dengan al hayawanun natik. Al insan disebut dengan mu'arraf, disebut sesuatu yang didefinisikan. Sementara al hayawanun natik ini disebut dengan ta'rif. Nah, al hayawanun natik ini disebut dengan ta'rif bil haddit tam. Kenapa disebut dengan bil haddit tam? Karena definisi ini tersusun dari jinsun qarib dan fasal qarib. Jinsun qaribnya apa? Yaitu al-hayawan. Al-hayawan ini merupakan jinsun qarib bagi insan. Mana fasal qaribnya? Yaitu an-natik. An-natik ini merupakan fasal qarib bagi insan. Sehingga mendefinisikan insan dengan al-hayawanun natik. Nah, al-hayawanun natik ini disebut dengan al-haddut tam. Yang kedua disebut dengan al-haddun naqis. Apa yang dinamakan al-haddun naqis?
Wal haddun nakisu dan adapun al haddun nakis, huwa adapun al haddun nakis, at-ta'rifu ialah definisi bil fasli wahdahu dengan fasal saja, bil fasli dengan fasal, wahdahu ini hal ya dari fasal, artinya bil fasli wahdahu dengan fasal saja, kata arifihi seperti mendefinisikan al insan bin natiki dengan an natik fakot saja, aubihi atau dengan fasal ma'al jinsil ba'idi dengan jenis ba'id, kata arifihi seperti mendefinisikan insan bil jismin natiki dengan al jismun natik. Yang kedua disebut dengan al-haddun nakis. Apa yang dimaksud dengan al-haddun nakis? Yang disebut dengan al-haddun nakis adalah ta'rif, definisi yang tersusun dari fasal saja. Ini adalah bentuk yang pertama. Atau yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan al-haddun nakis ini adalah ta'rif yang tersusun dari fasal qorib dan jinsun ba'id. Kalau secara tertib, definisi yang tersusun dari jinsun ba'id dan fasal qorib. Jadi al-haddun nakis ini ada dua bentuk. Pertama, ta'rif yang tersusun dari fasal qorib saja. Dan yang kedua adalah ta'rif yang tersusun dari jinsun ba'id dan fasal qorib. Contoh al-haddun nakis yang tersusun dari fasal qorib saja seperti mendefinisikan insan dengan an-natik. Misalnya mendefinisikan manusia dengan natik saja. Mal insan, apa itu manusia? An-natik, manusia itu adalah yang berpikir. Nah, al-insan ini disebut dengan mu'arraf, sesuatu yang didefinisikan. An-natik disebut dengan ta'rif, disebut dengan definisi bagi insan. Nah, an-natik ini disebut dengan at-ta'rif bil haddin nakis. Kenapa disebut dengan bil haddin nakis? Yaitu karena hanya tersusun dari fasal qorib saja. An-natik ini merupakan fasal qorib bagi insan. Contoh al-haddun nakis yang tersusun dari jinsun ba'id dan fasal qorib yaitu seperti mendefinisikan al-insan dengan al-jismun natik. Misalnya, mal insan, apa itu manusia? Huwa al-jismun natik. Manusia itu adalah jisim yang berpikir. Al-insan ini disebut dengan mu'arraf. Sementara al-jismun natik disebut dengan ta'rif. Ta'rif bil haddin nakis. Kenapa disebut dengan at-ta'rif bil haddin nakis? Yaitu karena tersusun dari jinsun ba'id dan fasal qorib. Jinsun ba'idnya yang mana? Yaitu al-jisim. Jisim ini merupakan jinsun ba'id bagi insan. Sementara an-natik merupakan fasal qorib bagi insan. Sehingga karena tersusun dari jinsun ba'id dan fasal qorib, maka definisi al-jismun natik ini disebut dengan at-ta'rif bil haddin nakis. Kemudian yang ketiga yaitu ar-rasmut tam. Apa yang dimaksud dengan ar-rasmut tam? War-rasmut tammu dan adapun rasmut tam, adapun rasmut tam, at-ta'rifu ialah definisi bil jinsil qaribi dengan jenis qarib wal khassati dan khassah aradun khas. Yang dimaksud dengan ar-rasmut tam yaitu definisi yang tersusun dari jenis qarib dan aradun khas. Contohnya seperti apa? Kata arifil insani seperti mendefinisikan insan bil hayawanid dhahiki dengan al hayawanud dhahik. Misalnya, mal insan, apa itu manusia? Huwa hayawanun dhahik. Manusia itu atau al insan itu adalah hayawan, ya makhluk hidup yang tertawa.
Nah, al-insan ini disebut dengan mu'arraf. Sementara al-hayawanud dhahik disebut dengan ta'rif birrasmi tam. Kenapa disebut dengan ta'rif birrasmi tam? Yaitu karena al-hayawanud dhahik ini tersusun dari jinsun qorib dan aradun khas atau khosoh. Jinsun qoribnya yang mana? Yaitu al-hayawan. Karena al-hayawan ini merupakan jinsun qorib bagi insan. Aradun khasnya yang mana atau khosahnya yang mana? Yaitu ad-dhahik. Ad-dhahik ini merupakan ya sifat yang hanya melekat kepada insan, khusus kepada insan dan tidak melekat kepada selain insan. Nah, karena al-hayawanud dhahik tersusun dari jinsun qarib dan khassah, maka al-hayawanud dhahik ini disebut ar-rasmut tam. Jadi mendefinisikan al-insan dengan al-hayawanud dhahik ini disebut dengan ta'rif bir-rasmit tam. Kemudian yang keempat disebut dengan ar-rasmun nakis. Apa yang disebut dengan ar-rasmun nakis? War-rasmun nakisu. Dan adapun rasmun nakis bil khassati dengan khassah wahdaha, hanya khassah. Artinya yang dinamakan atau yang dimaksud dengan ar-rasmun nakis itu adalah ta'rif, definisi yang tersusun hanya dengan khassah saja, aradun khas saja. Kata arifihi seperti mendefinisikan insan bidhahiki dengan ad-dhahik, au biha atau dengan khassah ma'al jinsil ba'idi beserta jinsun ba'id. Kata arifihi seperti mendefinisikan insan bil jismid dhahiki dengan al jismud dhahik. Jadi yang dimaksud dengan ar-rasmun nakis itu yaitu ada dua bentuk. Pertama yaitu takrif atau definisi yang tersusun dengan khassah saja atau aradun khas saja. Misalnya mendefinisikan insan dengan dhahik. Mal insan, apa itu manusia? Huwa ad-dhahik. Manusia itu adalah ad-dhahik, yang tertawa. Nah, mendefinisikan insan dengan ad-dhahik, ad-dhahik ini disebut dengan ta'rif birrasmin nakis. Kenapa disebut dengan ta'rif birrasmin nakis? Karena hanya tersusun dari aradun khas saja. Al-dhahik ini merupakan aradun khas bagi insan. Bentuk yang kedua dari ar-rasmun nakis ini yaitu ta'rif yang tersusun dari jinsun ba'id dan khassah. Contohnya, mendefinisikan insan dengan al-jismud dhahik. Mal insan, apa itu manusia? Huwa al-jismud dhahik. Al-insan ini disebut dengan mu'arraf. Sementara al-jismud dhahik disebut dengan ta'rif. Ta'rif birrasmin nakis. Kenapa disebut dengan ta'rif birrasmin nakis? Karena al-jismud dhahik ini tersusun dari jinsun ba'id dan aradun khas. Mana jismun ba'idnya? Yaitu al-jisim. Al-jismu ini merupakan jinsun ba'id bagi insan. Kenapa disebut dengan jinsun ba'id? Karena jinsun qarib bagi insan ini adalah al-hayawan. Kalau al-jismu ini merupakan jinsun ba'id bagi insan. Mana aradun khassahnya atau aradun khasnya? Khassahnya yaitu ad-dhahik. Ad-dhahik ini merupakan aradun khas bagi insan. Sehingga mendefinisikan insan dengan al-jismud dhahik merupakan bentuk dari ta'rif birrasmin nakis. Kemudian bentuk definisi yang kelima yaitu at-ta'rif bil lafzi atau dikenal juga dengan ta'rif lafzi. Apa yang dimaksud dengan ta'rif lafzi? Wa amma ta'rifu dan adapun ta'rif definisi bil lafzi dengan lafaz, fahuwa maka adapun at-ta'rif bil lafzi antubdila ialah mengganti kamu al-lafdha terhadap lafaz bilafdin dengan lafaz muradifin yang sinonim lahu terhadap al-lafzi. Yang pertama al-lafzi ashhara yang lebih masyhur, ashhara yang lebih masyhur minhu dari al-lafzi.
Jadi yang dinamakan ta'rif lafzi atau yang dimaksud dengan ta'rif lafzi itu adalah definisi dengan cara mengganti lafaz dengan lafaz yang sinonim, yang lebih terkenal, yang lebih masyhur, yang lebih diketahui oleh sami, oleh pendengar. Contohnya seperti apa? Misalnya, kata arifil ghadhamfar bil asad, seperti mendefinisikan ghadhamfar bil asadi dengan asad. Ghadhamfar maknanya sama, yaitu al-hayawanul muftaris. Asad juga al-hayawanul muftaris. Nah, misalnya ada orang yang bertanya, mal asad, apa itu asad? Kemudian dijawab, huwa, ini salah, keliru ya. Misalnya ada yang bertanya, mal ghadhamfar, apa itu ghadhamfar? Kemudian dijawab, huwa asadun. Ghadhamfar ini adalah asad. Ghadhamfar itu disebut dengan mu'arraf. Sementara asad disebut dengan ta'rif. Asad ini disebut dengan at-ta'rif bil lafzi. Kenapa disebut dengan ta'rif bil lafzi? Karena asad ini merupakan ganti atau sinonim, lafaz yang sinonim dengan ghadhamfar. Perbedaannya hanya saja asad ini lebih masyhur, lebih diketahui oleh pendengar, oleh sami. Nah, karena itu asad ini disebut dengan ta'rif bil lafzi atau ta'rif lafzi. Misalnya contoh yang lebih mudah. Misalnya ada orang yang bertanya, apa itu duit? Misalnya orang yang tidak tahu duit ya, tidak pernah mendengar istilah duit. Apa itu duit? Kemudian dijawab, duit itu uang. Nah, uang ini merupakan takrif bil lafzi bagi duit. Karena uang ini esensinya sama ya. Duit dan uang ini esensinya sama, mahiyahnya sama, tidak beda. Namun uang ini lebih masyhur dibanding duit. Sehingga mendefinisikan duit dengan uang ini disebut dengan takrif lafzi. Sama ketika ini ghadhamfar dengan asad. Esensi mahiyah antara ghadhamfar dan asad ini sama, tidak beda, yaitu al-hayawanul muftaris. Bedanya asad ini lebih masyhur, lebih terkenal, lebih diketahui dibanding ghadhamfar. Sehingga mendefinisikan ghadhamfar dengan asad ini disebut dengan takrif lafzi. Kenapa? Karena hanya mengganti lafaz saja, yang mana lafaz ini esensinya sama, namun lafaz yang mengganti ini lebih masyhur, lebih diketahui oleh sami. Nah, definisi yang seperti ini disebut dengan ta'rif bil lafzi atau ta'rif lafzi. Wa muradul musannifi, dan adapun maksud musannif nazim Asy-Syaikh Al-Akhdari bil haddi dengan al-had war rasmi dan rasm fil baitisani di dalam bait yang kedua at-tamani ialah yang sempurna keduanya. Maksudnya al-haddu tam dan ar-rasmu tam. Di dalam bait itu kan nazim atau musannif tidak menyebutkan tamnya, hanya menyebutkan al-had dan rosemnya. Namun yang dimaksud, meskipun tam ini tidak disebutkan, namun yang dimaksud adalah yang al-haddu tam dan ar-rosmu tam. Bidalili qauli, buktinya apa? Bidalili qauli, dengan bukti, dengan dalil perkataan musannif ba'da dzalika, setelah al-haddu war-rosm, wa nakisul haddi wa nakisur rasmi. Ba'da dzalika, setelah al-baitus tsani, maksudnya ini bisa kembali ke al-baitus tsani, bidalili qaulihi, dengan bukti perkataan musannif ba'da dzalika, setelah al-baitus tsani, wa nakisul hadi wa nakisur rasmi. Di dalam bait berikutnya ini kan nazim secara eksplisit, secara jelas menyebutkan nakis dan nakis. Berarti yang dimaksud di dalam bait yang kedua itu adalah al-haddu tam dan ar-rasmu tam. Demikian penjelasan dari masing-masing bagian definisi yang 5. Jadi semoga
bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.